Dinas Komunikasi Informatika Uang Statistik Banjarmasin mulai menarik retribusi Best Transceiver Station atau BTS yang menjamur di kota Seribu Sungai ini. Di Banjarmasin ini diperkirakan ada 200 BTS dengan dimensi bervariasi. Nah, aturan penarikan retribusinya pun sudah ada perwalinya. Penarikan retribusi Best Transceiver Station atau BTS akan dimulai dari APBD Perubahan tahun 2022 ini. Dinas Komunikasi Informatika Uang Statistik Banjarmasin mulai menarik retribusi Best Transceiver Station atau BTS yang menjamur di kota Seribu Sungai ini. BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi wan jaringan operator. Kepala Dinas Kominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika, Wahitakoni Prima TV usai rapat bersama Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 6 September 2022 mengakui bila penarikan retribusi Best Transceiver Station atau BTS akan dimulai pada APBD Perubahan tahun 2022 ini. Windiasti Kartika berharap pelaksanaannya bisa berjalan lancar hingga bisa memenuhi target PAD yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp570 juta. BTS ini pun wayah ini sudah mulai didata dan kedepannya pendapatan diharapkan akan melebihi dari target. Di Banjarmasin ini, ujar Windiasti Kartika, diperkirakan ada 200 BTS yang dimensi bervariasi, yang aturan penarikan retribusinya pun sudah ada perwalinya. Ada perwalinya terkait itu yang sudah perwali sebelumnya tidak ada menyebutkan SKPD mana yang bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi tersebut. Nah, di perwali yang sudah kami revisi sudah ada, yaitu kami di Kominfotik yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penarikan retribusi tersebut. Mungkin tercapai, Bu, kan tinggal beberapa bulan untuk... Insya Allah kita sudah komunikasi dengan para penyedia, dengan provider BTS yang ada untuk semoga mereka bisa bekerja sama dengan baik sehingga target itu bisa dicapai. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, menyatakan secara regulasi menurut bagian hukum BTS yang menjamur di Banjarmasin ini retribusinya sudah bisa dipungut atau ditarik. Politisi Partai Amanat Nasional ini berharap retribusi BTS ini kada hanya dipungut di tahun 2022 ini, namun mundur beberapa tahun sebelumnya dikarenakan pemilik BTS kada menyetorkan retribusinya ke pemerintah kota. Afrizaldi mengakui bila di tahun sebelumnya masih belum ada aturan yang jelas SKPD mana yang diminta untuk menarik retribusi tersebut. Dikarenakan waktu itu Dinas Kominfotik Banjarmasin masih berada di bawah Dinas Perhubungan. Ini sudah jelas ditetapkan bila yang menarik retribusi BTS tersebut adalah Dinas Kominfotik Banjarmasin. Nah, karena ini dilakukan penarikan oleh Kominfo, makanya ke depan itu sudah positif akan ditarik oleh Kominfo. Dan kita pertanyakan adalah 2 tahun sebelumnya itu bisa tidak dilakukan penarikan, karena kalau bisa ini menjadi PAD kan, lumayan mungkin sekitar berapa miliar gitu. Tapi upaya penarikannya biar mengapresiasi lah Komisi 3. Maksudnya upaya ya kan mulai oh ya, gitu. itu memang dorongan dari kita untuk segera mungkin BTS ini menjadi potensi PAD kan. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa Kominfo ini bukan cuma sebagai penghasil PAD tapi penunjang dari potensi PAD. Misalnya seperti ini, saat ini Dishub sudah memetakan ratusan titik parkir liar. Nah, parkir liar ini kalau tidak diurusi lagi nanti akan kembali menjadi liar. Itu berarti Kominfo melihat hal ini, kita kan sekarang sudah jaringan sudah hampir seluruh kota Banjarmasin sudah bisa tinggal bagaimana kita titik-titik parkir liar tadi dipasang CCTV untuk mengetahui bahwa ini mereka beroperasi lagi atau tidak. Begitu juga nantinya dengan sarang burung walet, dengan tempat hiburan malam, terus dengan tempat-tempat TPS yang mana sudah ditutup tapi masih dibuangi sampah, itu Kominfo berperan memasang CCTV di sini. Jadi tidak perlu lagi penambahan SDM. Kita tinggal memasang jaringan CCTV, tinggal diawasi di satu titik pengawasan bahwa ini ada terjadi pelanggaran umpamanya ada THM yang masih buka di luar jam operasional. Afrizaldi berharap melalui Dinas Kominfotik Banjarmasin melalui jaringan Smart City-nya, maka seberataan tempat-tempat penghasil PAD tersebut, aktivitas di wadah pembuangan retik bisa terawasi dengan baik.